Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Yas. Mudah-mudahan kondisi kalian tetap sehat, tetap semangat, dan kita semua, keluarga kita semua, teman-teman kita, saudara kita, dan seluruh orang yang suka kita, semuanya dalam kondisi sehat semuanya. Kita terhindar dari penyakit, terhindar dari wabah, khususnya COVID-19 ini. Sebelum kita lanjutkan menyimak video hari ini, anak-anak kita dulu pembelajaran kita kali ini dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kali ini sebagai penjelasan pertama, pengenalan pertama dan pembelajaran di kelas kalian, Pak Yas akan menjelaskan tentang Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam semuanya, termasuk kita. Saya, kalian semua harus paham tentang Al-Quran. Kalau kita tidak paham tentang Al-Quran, salah. Kenapa? Karena kita adalah umat Islam. Pedoman umat Islam adalah Al-Quran. Makanya kita harus paham tentang Al-Quran. Untuk yang pertama yang perlu Pak Yas jelaskan adalah tentang pengertian Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman seluruh umat Islam. Sekali lagi, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman untuk seluruh umat Islam di dunia, termasuk saya, termasuk kamu. Karena itu sangat layak jika kita harus belajar Al-Quran. Anak-anak, yang pertama yang Pak tambahkan tentang Al-Quran ini adalah Al-Quran ini turunnya berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain Allah langsung memberikan berupa buku, mushaf, ya. Tetapi Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, ya. Tidak langsung berupa buku jatuh langsung atau Muhammad ini kitab untuk umatmu, bukan. Tetapi Al-Quran ini diturunkan secara bertahap dan langsung diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau kita baca sejarah, sangat penting sekali, ya kan, untuk bisa memahami Al-Quran secara benar, kita juga harus belajar tentang sejarah Nabi Muhammad. Jadi harus tahu sejarah Nabi Muhammad, harus tahu. Dengan paham sejarah Nabi Muhammad, otomatis kita juga paham tentang Al-Quran. Al-Quran ini tidak akan menceritakan sejarah Nabi Muhammad dari awal, adalah sejarah singkat yang berhubungan langsung dengan Al-Quran. Anak-anak masih ingat ya, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, diutus menjadi Rasul pada saat beliau berusia 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad berkholat atau sedang mimpi di Gua Hiro. Ketika beliau di Gua Hiro, beliau dihampiri oleh malaikat Jibril dan diajarkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Diberikan wahyu pertama waktu itu di Gua Hiro di kota Mekah. Jadi ayat yang pertama kali diturunkan, surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad waktu itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu adalah surah atau ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sejak saat itu anak-anak Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, ya. Jadi tidak langsung. Kurun waktunya kurang lebih, ingat-ingat, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sekali lagi, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi sejak saat itu, sejak saat Al-Quran diturunkan pertama kali, anak-anak
Nabi itu terus mendapatkan pendidikan, terus mendapatkan wahyu secara bertahap. Makanya jangan heran nantinya akan ada sebutan surah-surah Makkiyah dan ada surah-surah Madaniyah. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Muhammad diutus jadi Rasul itu bertempat tinggal di Mekah dan akhirnya hijrah ke Madinah. Jadi ketika diturunkan surah-surah itu, Nabi Muhammad posisi ada di Mekah dan selanjutnya berada di Madinah. Makanya suratnya ada dua sebutan, surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Apa surat Makkiyah itu? Surat Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan pada saat Nabi Muhammad masih di kota Mekah, masih tinggal di kota Mekah. Sedangkan surah-surah Madaniyah itu diturunkan ketika Nabi Muhammad sudah berada di kota Madinah. Nah, ini perlu belajar sejarah. Kalau kita cuma belajar ngaji gitu aja, kurang. Makanya kalau kalian udah bisa ngaji, ditingkatkan, ya, belajar juga sejarahnya. Karena dari situ kita tahu, ya kan, bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap dan setiap kali penurunan Al-Quran itu ada yang namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran tiap kali diturunkan, ayat-ayat Al-Quran diturunkan wahyu Allah diberikan kepada Nabi Muhammad itu rata-rata ada sebabnya, ada peristiwa, ada pertanyaan dari para sahabat dan Nabi mendapatkan langsung penjelasan dari Allah melalui malaikat Jibril. Makanya itu kita harus tahu, ya, tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu bisa dipakai dalam kondisi tertentu. Gimana bisa tahu? Kita belajar tentang asbabun nuzul nanti, ya, di kelas-kelas berikutnya kalian akan belajar. Selanjutnya yang bertanya-tanya lagi dari Al-Quran, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ini anak-anak, itu yang terakhir kali diturunkan itu adalah surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3, ya. Ayat yang terakhir kali ini diturunkan kepada Nabi Muhammad pada saat beliau melakukan namanya haji wada atau haji perpisahan. Jadi ketika beliau melaksanakan haji, di tengah-tengah melaksanakan haji itu adalah Allah memberikan wahyu terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi intinya pada hari itu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Al-Quran ini sudah sempurna, sudah ajarkan semua yang harus kamu miliki dan harus kamu ajarkan kepada umatmu Muhammad. Jadi pada hari itu Al-Quran dikatakan sempurna. Oleh karena itu kita beruntung sekali karena pedoman kita, Al-Quran kita itu adalah kitab yang paling sempurna, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang terakhir anak-anak sebagai penutup untuk pertemuan kita kali ini, tolong yang sudah bisa baca Al-Quran terus ditingkatkan, yang belum harus terus belajar, harus bisa. Tidak ada kata terlambat dalam belajar membaca Al-Quran. Kalau sudah bisa, apakah berhenti? Jangan sampai berhenti. Setelah bisa baca Al-Quran, tingkatkan ke level berikutnya. Berusaha untuk mengerti artinya, mengerti maksudnya. Karena dari situ kita akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Dan yang terakhir, kalau udah bisa baca, udah mengerti maksudnya, udah mengerti artinya, yang terakhir adalah kita usahakan untuk bisa berperilaku, ya kan, beribadah sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Karena dengan begitu kita berarti sudah mengikuti jalur yang benar, tuntunan yang benar, yaitu Al-Quran. Anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang selalu hebat, anak-anak yang selalu banggakan, untuk kali ini cukup itu yang perlu saya sampaikan. Sebelum kalian tutup, kita buat rangkuman sedikit tentang apa yang kita sampaikan barusan.
Yang pertama, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, digunakan sebagai pedoman untuk umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Makanya ada Al-Quran yang disebut surat Makkiyah, ada Al-Quran yang disebut surat Madaniyah. Yang keempat, Al-Quran yang pertama kali diturunkan itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bertempat di 2 surah. Dan surah yang terakhir kali diturunkan atau ayat yang terakhir kali diturunkan adalah surah Al-Maidah ayat 3 pada peristiwa Haji Wada, pada saat Nabi melaksanakan haji yang terakhir. Dan yang kelima anak-anak, Al-Quran adalah pedoman kita, Al-Quran adalah pembimbing kita. Karena itu, pertama, harus mau belajar membaca. Kita harus bisa dulu membaca Al-Quran. Selanjutnya kita tingkatkan, kita harus berusaha untuk mengerti Al-Quran, mengerti artinya, mengerti maknanya, mengerti maksudnya. Dan yang ketiga, kita pelan-pelan, kita harus belajar dan terus belajar untuk mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang Qur'ani, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Baiklah anak, sekian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.